Dipersembahkan oleh Baik. Bagaimana sih cara Islam dalam mengajarkan bagaimana pentingnya riset ilmiah dan perkembangan teknologi, terutama di dunia modern saat ini? Begitu, Ayahanda. Nah, bagaimana umat Islam bisa menguasai ilmu pengetahuan, dan tadi disinggung pentingnya riset. Ya, riset, penelitian, pengembangan, ini menjadi nafas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan alam semesta. Kalau kita ingin menemukan apa khasiat dari sebuah tanaman, tadi yang bertanya ini ahli gizi, maka kita uji di laboratorium, itu research ya, tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini yang oleh Al-Quran tidaklah diciptakan dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Baru kita temukan ternyata tanaman tertentu punya khasiat yang positif bagi penyakit tertentu. Atau tidak hanya soal makanan, ya, soal teknologi yang uji coba luar biasa sekarang ya. Perkembangan teknologi informatika, ya, muncul handphone, aplikasinya macam-macam di dalamnya. Kita tidak tahu apa yang berkembang nanti pada satu abad yang akan datang soal teknologi informatika ini. Nah, umat Islam harus tergerak untuk melakukan research. Itulah jawaban kita terhadap pertanyaan Allah, afala tatafakkarun? Kenapa kamu tidak berpikir tentang alam semesta? Jadi suruh mikir. Afala ta'qilun? Kamu tidak menggunakan akal. Afala tatadabbarun? Kenapa kamu tidak mentadabburkan, memahami secara mendalam Al-Quran? Ini adalah pesan-pesan yang harus dilakukan dengan cara sungguh-sungguh. Umat Islam, sekolah Islam harus punya laboratorium. Setelah punya laboratorium, harus giat untuk meneliti, untuk research. Nah, ini yang diperlukan terutama sejak pendidikan dasar dan menengah ya. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan ilmu, tapi juga jangan menutup diri membaca prestasi umat-umat lain, bangsa-bangsa lain ya, yang telah maju, yang mereka juga mengambil dari umat Islam. Waktu umat Islam berjaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mereka baca, mereka kembangkan. Nah, kita sekarang take back, mengambil kembali, tapi jangan berhenti pada prestasi ilmuwan-ilmuwan muslim masa lampau. Kita ciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim masa sekarang gitu. Prof, bagaimana setelah umat Islam bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan membuatnya juga bermanfaat untuk alam semesta semuanya, tidak hanya untuk umat Islam itu sendiri? Ya, jawabannya tadi itu, gimana ilmu pengetahuan yang diciptakan itu ya berorientasi pada manfaat, pada asas manfaat. Kalau saya ciptakan teknologi ini, kira-kira apa ya manfaat bagi umat manusia ini? Nah, itulah orientasi kepada kemanfaatan. Nah, bagaimana ya tinggal memulai, dan pendidikan Islam di sekolah-sekolah Islam, di pesantren-pesantren ya, harus berorientasi kepada masa depan, kepada perubahan, dan salah satu ya unsur perubahan itu adalah kita menguasai ilmu pengetahuan, belajar dulu dan secara nyata nanti lakukan penelitian, lakukan pengembangan, terjadi tukar-menukar lewat diskusi, seminar, dan lain sebagainya, maka ilmu pengetahuan akan maju berkembang. Lalu Prof, mengenai kebudayaan Islam, bagaimana peran ilmu itu sendiri dalam meningkatkan kebudayaan Islam pada masa kini? Ya, kita berangkat dari satu pemahaman perintah Al-Quran, barang siapa yang ingin menguasai dunia adalah dengan ilmu. Maka ilmu ini harus menjadi salah satu prasyarat kemajuan. Ilmu kita jadikan sebagai bahasa Inggris prime mover yang menggerakkan kemajuan. Nah, tentu dengan cara ya mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, melakukan riset penelitian ya,
Dan peran ini sekali lagi sudah pernah dipraktekkan oleh umat Islam pada masa dahulu kala. Dalam konteks masa sekarang, ya pertama kumpulkan bahan-bahan ilmu pengetahuan dari bangsa-bangsa lain, umat-umat lain, pelajari, kita akan temukan kekuatannya, kita akan temukan kelemahan-kelemahannya, sehingga kita bisa isi, maka umat Islam akan menyempurnakan perkembangan ilmu pengetahuan itu, dan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang muncul ilmu pengetahuan baru yang inventornya, penemunya adalah ilmuwan-ilmuwan muslim. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi suatu perencanaan ya, secara bersama-sama oleh organisasi Islam, oleh pemerintah negara-negara Islam, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab adalah pilar utama dalam membangun peradaban. Islam mengajarkan bahwa bekerja bukan hanya untuk dunia, tetapi juga sebagai bekal akhirat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.